Asik gitu. Gua mana saya gitu kayak lampu munggana dulu. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada malam yang berbahagia ini berjumpa kembali di majelis yang tiada harapan melainkan agar Allah Jalla wa'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dari apa yang akan kita pelajari. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk mengamalkannya dan juga istiqomah di dalamnya hingga datangnya kematian menjemput. Semoga salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, terlimpah kepada beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, malam ini kita sampai kepada pembahasan hadis yang ke-11 dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, yakni meninggalkan segala yang meragukan. Hadis ini terdapat di dalam Sahih At-Tirmizi di nomor 2518 dan juga dalam kitab yang lainnya. Hadis yang bersumber dari cucu Rasulullah SAW, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Haddatsana Abu Musa Al-Ansari, telah menceritakan kepada kami Abu Musa Al-Ansari. Haddatsana Abdullah bin Idris, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris. Haddatsana Syu'batu an Buraidah bin Abi Maryam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Buraid bin Abi Maryam, an Abil Hawra, dari Abul Hawra As-Sa'di. Qal, ia berkata, qultu lil Hasan bin Ali, aku berkata kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ma hafidta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang pernah engkau hafalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal, maka Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengatakan,
hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu menuju kepada apa yang tidak meragukanmu. Saya ulang, da' ma yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan dirimu ila ma la yaribuk, kepada sesuatu yang tidak meragukan dirimu. Dari kata ar-raib, yaitu keraguan, sama dengan syak. Syakun, raibun, maknanya sama, yaitu keraguan-raguan. Nah, kita diperintah meninggalkan apa saja yang meragukan, masuk ke dalam wilayah yang yakin, yang tidak meragukan. Lawan dari ar-raib atau asyak yaitu al-yakin. Karena al-yakin itu al-munafi lisyak. Yakin itu meniadakan keraguan-raguan. Yakin itu meniadakan ar-raib, sama, keraguan-raguan. Maka orang yang yakin berarti dia telah mengetahui kebenaran. Maka orang yang benar, dia telah mendapatkan sesuatu yang hak. Fa inna sidqa, karena sesungguhnya kebenaran, tuma'ninatun, akan membuat hati seseorang itu menjadi tenang. As-sidqa, as-sidqu bisa diartikan kejujuran, bisa diartikan yaitu keyakinan. Karena lawan daripada keraguan-raguan tadi. As-sidqu juga bisa diartikan yaitu kebenaran. Orang yang benar disebut dengan shadiq atau siddiq. Bahkan itu derajat kedua setelah para nabi, sebelum para syuhada, sebelum orang saleh. Karena orang yang dapat nikmat yaitu an-nabi atau al-anbiya, para nabi. Kemudian was-siddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, jujur imannya. Berarti dia mendapatkan kebenaran. Baru kemudian wasyuhada, kemudian yang terakhir wassalihin. 4 kelompok manusia itu yang kita harapkan menjadi teman kita dunia dan akhirat. Dan kita berharap menempuh perjalanan mereka. Nah, mereka adalah orang-orang yang berlaku as-sidqu, jujur, benar. Fa inna sidqa, karena sesungguhnya kejujuran, tuma'ninatun, dapat menjadikan seseorang itu tenang hidupnya. Sebaliknya, wa innal kadhiba ribatun, karena sesungguhnya kedustaan itu dapat membuat seseorang itu ragu. Maka para pendusta, dia memiliki keraguan-raguan. Keraguan-raguan terutama dalam keimanannya. Karena ragu-ragu yang paling berbahaya itu apabila orang itu ragu dalam urusan iman. Itu yang ragu. Sekalipun nanti wilayahnya bisa macam-macam. Bisa wilayah iman,
juga bisa wilayah, yaitu amal. Kalau wilayah iman berkaitan dengan keraguan kepada Allah atau keraguan kepada hari kiamat. Ini termasuk di antara bentuk keraguan-raguan dalam skup wilayah, yakni iman. Contoh keraguan-raguan, yakni kepada Allah, yang ini diucapkan oleh para nabi dan rasul saat mereka berdakwah menghadapi kaumnya. Dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14, pada ayat yang ke-10, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Qalu in antum illa basharum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Apa kata Allah? Berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sampai masa yang ditentukan. Mereka berkata, apa kata mereka? Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi atau membelokkan kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Perjalanan dakwah para nabi dan para rasul, mereka selalu menghadapi orang-orang yang berkata, kami telah mendapati nenek moyang kita dulu melakukannya. Dan itu sejak zaman dulu sampai hari ini. Ocok macem-macem, iki wis jare mbah-mbah biyen iki ngene. Kualat konko. Ya. Sementara Nabi dan Rasul yang diutus ini selalu mengajak kepada tauhid. Di antara keimanan kepada Allah itu bahwa Allah adalah Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Mudabbir. Ini paling dasar ini, Pak. Ini termasuk wilayah tauhid rububiyah. Tapi ada saja orang yang tidak yakin, tidak percaya. Al-Muhyi wal-Mumit, yang menghidupkan dan mematikan. Makanya di sini disebutkan, kata Allah, qalat rusuluhum afillahi syakkun. Para rasul mengatakan, apakah kalian masih ragu terhadap Allah? Fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit yang 7 dan bumi demikian pula. Ini berarti ragu kepada rububiyah Allah Jalla wa'ala. Tapi ketika datang para rasul, mestinya kita harus yakin bahwa apa yang beliau bawa, yang mereka bawa itu hak. Sekalipun dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam juga sempat ragu, ya, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala itu apakah menghidupkan dan mematikan, sehingga sampai meminta kepada Allah untuk menunjukkan secara langsung bagaimana Allah menghidupkan burung yang sudah dipotong-potong, dibelah beberapa bagian, ditaruh di
beberapa tempatnya. Itu dalam rangka meyakinkan dirinya supaya bukan hanya ilmal yakin, yakin dengan ilmu yang Allah berikan, tapi betul-betul hakul yakin, yakni keyakinan yang hak yang tidak bisa dibantah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sendiri bagaimana Allah menghidupkannya. Kemudian ada lagi orang yang tidak percaya, yaitu kepada hari kiamat. Dan ini berbahaya kalau orang ragu kepada keberadaan hari kiamat. Di dalam surah Al-Kahfi, yakni surah yang ke-18, pada ayat yang ke-35, terjadi dialog antara orang yang mukmin beriman dengan orang yang ragu terhadap keimanannya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala pada ayat tersebut, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida abada. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, apa katanya? Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Dia tidak yakin bahwa kiamat itu terjadi. Dia diberikan nikmat oleh Allah yang luar biasa, yang mungkin belum pernah terjadi kegagalan dalam panen, dalam pertaniannya, sehingga dia mengatakan ma'adunnu antabida hadihi abada. Aku kira kebunku ini tidak akan pernah binasa untuk selama-lamanya. Bahkan puncaknya, apa kata dia? Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Apa kata Allah? Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Sebentar, coba diulangi. Dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Ya. Ucapan ini sebetulnya bukan bersumber dari keyakinan, tapi bersumber dari keraguan-raguan. Kalau seandainya kiamat itu terjadi, seandainya, pasti aku akan mendapatkan ganti yang lebih baik dong. Karena selama ini dia tidak pernah mendapatkan keburukan dalam hidupnya. Sehingga dia tidak yakin bahwa akan terjadi hari kiamat yang akan menghancurkan seluruh, yakni kehidupan yang mungkin saat itu dia rasakan. Panen terus, tidak pernah gagal, ya. Sehingga kemudian disimpulkan bahwa nggak mungkin terjadi bencana, tidak mungkin terjadi kebinasaan. Kalaupun dia harus terpaksa yakin keberadaan atau kedatangan kiamat, dia menghibur dirinya sebetulnya. Kalau seandainya kiamat benar-benar terjadi, pasti aku akan diganti dengan yang lebih baik. Ini bukan ucapan berangkat dari keyakinan. Oleh karena itu, sahabatnya pun mengingatkan tentang ucapan itu. Kata sahabatnya, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apa kata sahabatnya memberi nasihat?
Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, Apa katanya? sedang dia bercakap-cakap dengannya, apakah kamu kafir kepada Rob yang menciptakan kamu dari tanah? Poinnya di sini Bapak Ibu, saudara sekalian. Akafarta billadzi khalaqaka. Apakah kau kafir terhadap Allah yang menciptakan dirimu? Min nutfah, min turab, dari tanah. Thumma min nutfatin, kemudian dari nutfah, kemudian dari setetes air mani. Thumma sawwaka rajula, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Maka di antara kufur besar itu yang jumlahnya 5, salah satunya adalah kufur syak, kufur karena ragu-ragu dalam keimanan. Terutama dari rukun iman yang berapa jumlahnya? 6. Ragu-ragu dia. Mulai dari ragu kepada Allah. Apakah Allah itu ada? Mulai timbul keraguan. Tidakkah mungkin alam ini tercipta secara otomatis? Apalagi masuk subhat, teori-teori tentang penciptaan alam. Yang di situ tidak melibatkan adanya penciptaan. Dan itulah sebagian dari kelompok muslimin yang kemudian sesat menjadi kelompok Qadariyah. Yang akhirnya tidak percaya kepada takdir. Bahwa segala sesuatu ini terjadi secara kodrati, secara alamiah, tanpa didahului, yakni penciptaan, tanpa didahului takdir, tanpa didahului ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Itu pendapat dari Ma'bad al-Juhani, yakni tokoh Qadariyah yang muncul di kota Basrah. Padahal saat itu masih banyak para sahabat Nabi. Tapi kelompok Qadariyah ini berkembang sampai hari ini masih ada orang yang tidak percaya kepada takdir Allah Jalla wa'ala. Dan Neo Qadariyah ini jadilah kelompok Mu'tazilah. Ini baik. Jadi ini kufurnya dia, yakni kepada Allah, kepada rukun-rukun iman. Padahal orang-orang yang beriman itu sangat yakin kepada Allah Jalla wa'ala. Kata Allah dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49. Surah 49 ayat yang ke-15. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah alladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Billahi, beriman kepada Allah. Wa rasulihi, dan kepada Rasulnya. Setelah itu apa? Thumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu sedikit pun. Yakin, benar-benar yakin kepada Allah, sekalipun dia tidak melihatnya, tidak melihat Allah. Maka keraguan-raguan itu bisa berakibat fatal nanti. Ketika keraguan-raguan itu diwujudkan dalam bentuk penentangan dan kedurhakaan. Bani Israel datang kepada Nabi Musa, mengatakan, Wa idh qultum ya Musa,
lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Hai Musa, aku nggak akan beriman kepada kamu. Aku nggak akan beriman sebelum apa? Sebelum aku melihat Allah dengan terang-terangan. Itu kan berangkat dari apa? Berangkat dari syak, keraguan. Berangkat dari keraguan inilah. Kalau itu sudah diwujudkan dalam bentuk penentangan, kedurhakaan, didatangi Nabi dan Rasul, kemudian dia mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Aku sekali-kali tidak akan beriman sebelum melihat Allah terang-terangan. Iki sudah mulai melampaui batas. Mulai ngelama kalau sudah seperti itu. Ya, sampai mengatakan lan nu'mina, tidak akan beriman. Kan itu sama dengan apa? Mengancam. Aku gak kira percaya. Pokoknya nek gak ndelok Allah terang-terangan, pokoknya gak percaya aku. Itu berangkat dari keraguan-raguan. Sebetulnya mereka beriman gitu. Beriman kepada Allah. Tapi tadi itu ada syak, ada roib, keraguan-raguan. Makanya keraguan-raguan kita kepada Allah Jalla wa'ala, hati-hati. Kalau itu sampai terucap dengan lisan, atau dilakukan dalam bentuk perbuatan, sebagai kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya, itu bisa berbahaya. Mereka dihukum. Fa'akhadatkumus sa'iqah. Disambar dengan mati mereka. Cuman Allah masih sayang sama mereka. Tsumma ba'atsna min ba'di mautikum, kemudian Allah bangkitkan, hidupkan lagi. Nah kalau Allah sudah menghukum, sapa ayo nguripno? Hati-hati. Makanya syaitan itu tidak pernah berhenti menggoda manusia, terutama iman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Kalau ada syaitan membisikkan dalam diri kita, siapa yang menciptakan langit? Allah. Lantas dilanjutkan, siapa yang menciptakan Allah? Orang nggak akan bisa jawab. Ketika sampai kepada titik itu, maka ucapkan amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Untuk apa? Untuk menghancurkan syaitan yang membuat syak atau keraguan-raguan. Langsung ucapkan dengan lisan kita, amantu billah. Aku pokoknya beriman kepada Allah. Titik. Pokoknya. Udah. Bantah seperti itu. Karena syaitan itu akan berusaha mencari-cari celah. Makanya orang mukmin itu begitu yakin kepada Allah. Sehingga wujudnya apa setelah dia tidak ragu? Wajahadu bi amwalihim. Mereka berjihad dengan hartanya. Wa anfusihim, dengan jiwanya. Fi sabilillah, di jalan Allah. Maka orang-orang yang berjihad mau mengeluarkan harta, berkorban harta, berkorban jiwa, itu berarti orang-orang yang memang betul-betul beriman kepada Allah. Yakin. Walaysa syak, tidak ada keraguan baginya sedikit pun. Demikian pula percaya kepada rukun-rukun iman yang lain, bukan hanya kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab. Adapun kitab sudah ditegaskan pada ayat kedua. Dzalikal kitabul la raiba fi. Sudah nggak perlu lagu lagi. Kenapa? Karena Allah menjaga kitab itu. Asli, tidak pernah diintervensi oleh tangan-tangan manusia. Sehingga manusia, siapapun dia yang berusaha untuk mengintervensi, dia tidak akan mampu, tidak akan sanggup. Bukankah Allah telah menantang awalnya 10 surat, ternyata nggak mampu, ditantang cuma 1 surat saja. Ayo buat seperti Al-Quran. Kalau kau masih ragu kepada Al-Quran, buat 1 surat saja, nggak usah banyak-banyak. Dulu sempat ditantang 10 surat, nggak berhasil. Ditantang 1 surat. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Baqarah surat kedua pada ayat yang ke 21 atau 22. Wa in
kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu. Ayat berapa itu? 23. Berapa? Wa in kuntum fi rabbi. Iya. 23. Fa'tu bi suratim min mithlihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Apa kata Allah? Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu orang-orang yang benar. Allah tantang jika kau masih ragu kepada kebenaran apa? Al-Quran. Maka jangan ragu. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada Al-Quran. Demikian pula iman kepada hari akhirat. Bukankah ciri orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang yakin, al-yakin, wahum bil akhiratihum yuqinun. Surat Al-Baqarah berapa itu? Ayat yang kelima. Surah Al-Baqarah ayat 5. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, Muflihun 4. ayat berapa? 4. Ayat 4 ya? Yuqinun 4. Baik, kata Allah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhiratihum yuqinun. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Iya, mereka yakin kepada apa? Kehidupan akhirat. Jadi harus yakin. Hilangkan keraguan-raguan terhadap rukun-rukun iman yang sudah kita hafal. Hafal kita. Tapi kadang ada muncul keraguan-raguan. Baik keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, kitab-kitabnya, para nabinya, juga beriman kepada hari akhirat. Termasuk juga beriman kepada adanya nikmat dan azab kubur. Demikian pula beriman kepada takdir Allah Jalla wa'ala. Baik. Kemudian dalam hal amal, perbuatan. Amal ini contohnya masalah ubudiyah atau ibadah. Kalau kita ragu dalam sebuah ibadah, misalnya kita sholat misalnya, saat itu ada keraguan. Ini rakaat keberapa ini ya? 2 apa 3? Maka ambil hitungan yang rendah. Berapa? 2. 4 apa 3? Maka apa yang dilakukan? 3. Ambil hitungan yang rendah, yaitu 3. Buka Ibnu Majah 1003. Silakan. 1003. Iya. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu apakah 2 rakaat atau 1 rakaat, maka jadikanlah 1 rakaat. Iya. Maka jadikanlah yakni 1 rakaat. Jadi ngambil hitungan yang paling apa? Yang rendah. Idza syak ahadukum fitnataini wal wahida falyaj'alha wahidatan. Ambil yang paling sedikit. Demikian pula lanjut. Maka apabila dia ragu-ragu apakah 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat, maka jadikanlah 3 rakaat. Kemudian sempurnakan rakaat yang tersisa dari sholatnya. Artinya tambah 1 rakaat, sempurnakan.
Ini 3 apa 4 ya? Yuda ngambil 3 aja. Berarti dia harus nambah berapa? 1 rakaat. Kalau seandainya ternyata dia nambah 1 rakaat, ternyata lebih. Karena nggak ada orang yang memantau ya kan. Kecuali mungkin ada rekamannya di mana? Sisi. Duh, mau rek tak delok nang CCTV, ping 5 aku. Maka apa? Sampai perkiraannya dalam penambahan, kemudian dia sujud 2 kali dan dia dalam posisi duduk sebelum salam. Iya, maka kelebihannya itu akan menjadi sunnah tambahan buat kita, nggak batal. Itu adab kalau kita ragu dalam hitungan sholat. Dan ini perbuatan siapa? Bukan membuat ragu ini perbuatan siapa? Perbuatan syaitan. Perbuatan syaitan ini. Karena ada syaitan-syaitan khusus yang ditugaskan untuk menggoda orang sholat. Nggak tahu itu siapa itu, julukan namanya itu. Saya pernah membaca itu namanya ada yang disebut dengan kinzib atau kinzab. Khusus menggoda orang sholat. Kalau yang khusus menggoda orang wudhu itu namanya wahlan. Makanya hati-hati ojo jenenge anake wahlan. Kemudian setelah itu sempurnakan dengan apa? Dengan sujud 2 kali. Apa tujuan dari sujud itu? Tujuannya untuk melecehkan syaitan. Ya, karena kita sudah dilecehkan sehingga kita apa? Ragu-ragu dan akhirnya lupa. Nah, kita balas ngece setan dengan apa? Sujud sahwi. Makanya orang kalau bersujud itu membuat setan menangis. Karena dulu bapak moyangnya disuruh sujud menghormat Adam aja nggak mau. Kita sujud, ada sujud tilawah, ada sujud sahwi, ada sujud syukur. Boleh sujud-sujud yang sunnah. Kalau sujud dalam sholat itu rukun. Baik. Bapak Ibu, para bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Demikian pula di dalam yakni perkara yang lain, misalnya perkara wudhu sehari-hari juga, kalau seandainya ada yang meragukan, maka hendaklah kita mengambil sesuatu yang membuat kita yakin. Contohnya ketika berhadas. Buka Abu Dawud 176.
Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Allahumma rabb hadhihi da'wati Baik, contoh yang kedua dalam ibadah, yaitu ragu-ragu ketika sedang sholat, apakah dia buang angin ataukah tidak, ya. Ini termasuk keraguan-raguan yang harus ditinggalkan. Tinggalkan keraguan-raguan, ambil keyakinan. Nah, mengambil keyakinan itu dengan dasar ilmu tentunya. Tidak boleh orang itu merasa yakin tanpa dasar ilmu. Contoh tadi, kita ragu-ragu dalam hal rokaat bilangan sholat. 2, 3, 2, 3. Nabi memerintahkan ambil yang berapa? Kecil. Yang bilangan kecil. Itu ilmu. Ilmu dari siapa? Nah, Nabi. Jadi untuk menghilangkan keraguan itu harus dilandasi dengan ilmu. Maka dalam segala urusan dalam kehidupan dunia ini, kalau kita pengen lepas dari keraguan-raguan dalam keimanan, dalam hal halal dan haram, dalam hal ubudiyah, dalam hal amal perbuatan, maka orang harus menuntut ilmu. Dengan ilmu orang akan yakin. Contoh lagi, dengan ilmu kita akan mengambil keyakinan dan meninggalkan keraguan-raguan. Contoh, silakan. Dari Sa'id bin Al-Musayyab dan Abad bin Tamim, dari pamannya dia berkata, telah diajukan kepada Nabi SAW tentang seorang yang merasakan sesuatu dalam sholatnya, sehingga ia berkhayal atau ragu-ragu berhadas. Maka beliau SAW bersabda, janganlah dia berhenti sholat, sehingga dia mendengar bunyi kentut atau mencium baunya. Iya. La yang fatil, jangan dia berhenti sholat. Karena orang sholat itu Pak, sudah kontrak dengan Allah. Nggak boleh main-main. Kalau sudah takbiratul ikhram, Allahu Akbar, terus Kak Sidore engkau air. Nggak boleh itu. Main-main sama Allah. Harus sampai salam. Kecuali ada yang membuatnya batal. Kalau nggak ada yang membuatnya batal, nggak boleh. Itu aneh. Apa si rame itu aneh. Engkau yang tadi sepi itu, nggak boleh. Harus sampai salam. Sama seperti haji, umroh. Kalau sudah kita ucapkan labbaik Allahumma umrotan, harus sampai tahallul. Jangan di tengah perjalanan aras-arasan res gak situ ae meniai nanggone mikot maneh, nggak boleh. Wan prestasi itu namanya. Karena kita sudah buat kontrak dengan Allah. La yanfatil, jangan dia berhenti. Sampai kapan? Hatta yasma'a sautan, hingga dia mendengar suara dan bau. Walaupun kecil, misalnya. Tapi kalau terdengar, berarti dia harus membatalkannya. Atau yang kedua, au yajidarihan, gak krungu tapi mambu. Iki sing bareng. Bahaya sing pertama apa sing kedua? Wah. Sama kamu nih. Apa hikmahnya Allah menetapkan ibadah sholat itu nggak boleh orang itu berhadas? Kenapa? Karena supaya khusyuk. Bayangkan kalau ibadahnya orang lain ada nggak aturan nggak boleh kentut? Nggak ada. Ibadahnya orang lain nggak ada Pak. Bayangkan kalau seandainya satu sop baris ya kan, kemudian nggak ada aturan nggak boleh kentut misalnya, bahaya itu. Pertama, apa? Setelah itu, waduh rek, mambu, pete gitu aneh, pojok, suaranya lain lagi. Waduh, gitu aneh mari mangan gak karu-karuan, sholat gak karu-karuan. Itu hikmahnya. Nah, kita kalau misalnya diganggu syaitan ketika sholat, seakan-akan kita ini buang angin, maka yang harus dilakukan apa? Hingga kau
yakni apa? Yajid riha, yakni membau atau mendapati bau, atau kalau tidak yasma' sautan, mendengarkan suara. Ini. Baik. Demikian pula Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam hal makanan, dalam hal kehidupan, pekerjaan, hasil yang kita peroleh dari pekerjaan kita. Kalau ragu-ragu, nggak usah Pak dimakan Pak. Berikan ke orang lain. Diarani nyolong, aku gak nyolong. Wong aku dikei. Tapi diarani halal iki gak jelas. Iki dum-duman opo iki? Lah kok moro-moro mari gajian kok si ono dum-dum amplop. Ragu-ragu enggak? Kalau ragu-ragu sudah enggak usah dibawa atau enggak usah dimakan atau berikan kepada siapa orang? Ambil keyakinan. Saya yakin ini enggak benar. Kasihkan orang, jangan dimakan. Sama seperti makanan. Kalau kita ragu-ragu, iki sapi opo babi. Apa yang harus dilakukan? Da' ma yaribuk, tinggalkan apa yang meragukanmu, ila ma la yaribuk, menuju kepada apa yang tidak meragukanmu. Bagaimana caranya supaya tidak meragukan? Gak usah dipangan kalau ragu-ragu. Kecuali kalau kita yakin wingi ketokane yukna iki memang oleh kurban sapi, cuman oleh gaje. Saya yakin tahu, saya ngasih sendiri, saya petugas kurbannya. Lah saiki aku dikai krengsengan, tapi kok modelnya kenyal ngene. Iya. Ragu. Tapi dia yakin, ambil keyakinan, makan. Sama dengan ragu, apakah ini disembelih dengan cara Islam apa tidak? Tapi kita harus yakin dulu bahwa ini hewan yang halal. Baru ambil keyakinan dan makan dengan mengucapkan bismillah. Abu Dawud 2829. Silakan. 2829. Sip. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, orang-orang berkata, ya Rasulullah, suatu kaum yang berdekatan dengan masa jahiliyah memberikan kami daging, sementara kami tidak tahu proses penyembelihannya. Ya, yang diragukan apa? Proses, bukan jenis dagingnya. Prosesnya. Prosesnya itu apakah disembelih dengan bismillah apa enggak? Ragu-ragu kan? Maka apa kata Nabi? Menyebut asma Allah atau tidak? Apakah kami boleh memakan daging tersebut? Rasulullah SAW menjawab. Apa jawab beliau? Sebutlah asma Allah atau bacalah basmalah lalu makanlah. Samullah wa kulu. Sebutlah nama Allah, bismillah lalu makanlah. Kalau kita tidak tahu prosesnya. Cara menghilangkan keraguannya dengan apa? Dengan menyebut nama Allah, baca bismillah. Tapi kalau keraguan itu dari jenis dagingnya, iki babi, opo celeng, podo wae nek babi mek celeng iku. Iki babi opo sapi. Kalau ragu-ragu, menghilangkan keraguannya bagaimana? Tinggalkan, jangan dimakan. Apa meneh restorane sing duwe wong kafir, mari ngono nang kono ya ana babi ya ana sapi. Semua masakan ada, terus dihidangkan ke kita. Kalau sudah seperti itu, sudah jelas kalau sudah seperti itu. Ya kan? Tapi kalau masakan Padang, rendang, kira-kira antum yakin apa enggak? Yakin, ya kan? Kenapa? Gak ono wong Padang gawe rendang teko babi, kecuali sing mayak iku nanggone Kelapa Gading. Ya kan? Apa itu? Rendang ambo, ya kan? Nah itu, di Kelapa Gading. Ini orang kafir buat rendang dari babi, ini golek perkara iki. Karena dalam sejarah gak ono rendange wong Padang teko babi. Wallahu a'lam. Baik, silakan ada pertanyaan.
Cepat, singkat. Ini habis ini koma. Iya. Saya pernah sholat itu di dalamnya ada makam. Saya ragu-ragu mengulanginya atau enggak? Iya, kalau ragu-ragu di masjid itu ada makam, ya kita ragu-ragu, maka untuk meyakinkan lebih baik apa? Tidak sholat di tempat itu. Diulangi apa? Apanya? Sholatnya diulang apa, Kak? Tahunya sebelum atau sesudah? Sesudah. Sesudah, nggak apa-apa. Nggak tahu. Tapi kalau sebelumnya ragu-ragu, tapi sik nekat, ya kan? Terus mari ngono, lu tibae temenan. Nah, itu berarti dolenan, ya. Baik, saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.